Dan betapa pentingnya salat, karena salat itu kata ulama adalah nujalisu Rabbana fi salatina. Kita duduk bersama Allah, menjadi teman duduknya Allah, kurang lebih begitu dalam salat kita. Kita kalau salat bilang apa? Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard. Saya hadapkan wajah saya kepada siapa nih? Kepada yang menciptakan langit dan bumi. Berarti kita ngadap sama Allah. Itu ulama mengatakan kapan saja saya mau menghadap Allah tuh bisa. Anytime, kapan aja. Saya mau ngadap Allah, kapan aja bisa. Kita mau ngadep orang belum tentu bisa kapan aja. Apalagi pejabat. Mau ngadep pejabat susah. Ngadep Allah kapan aja mau bisa. Selain salat-salat wajib, ada salat sunnah, ada salat rawatib, ada qabliyah, ada ba'diyah, dan sunnah-sunnah lainnya. Ada tahajud, ada duha, dan lain sebagainya. Itu berarti menunjukkan bahwa kapan aja kita mau ngadep Allah bisa. Begitu pula kapan saja kita pengen Allah berbicara kepada kita, bisa juga dengan membaca Al-Quran. Kalau kita idza uridu an ukallima rabbi adkhul fi salati. Kalau saya pengen ngajak ngomong Allah, saya salat. Kalau saya pengen Allah ngomong sama saya, aqra'ul Quran, saya baca Al-Quran. Itu kan semua firman Allah tuh, ayat-ayatnya Allah, sabdanya Allah. Berarti Allah lagi ngomong sama saya. Begitu. Ada seorang ulama, ini ulama lagi pada ngumpul nih di satu seminar. Kemudian mereka minta kepada salah satu ulama yang paling tua, paling kelihatan keberkahannya, ahli ibadah, minta tolong nasihatin kami. Yang hadir semua ulama. Diminta untuk satu orang ini menasehati ulama-ulama yang lain. Ulama itu cuman bilang apa? Hal tusallun, apakah kalian pada sholat apa enggak? Kata yang hadir semuanya, jelas kita sholat. Masa kita enggak sholat? Ya, ulama enggak sholat, bagaimana? Orang awam aja enggak sholat kan aneh. Wah, ente enggak sholat, padahal orang awam. Apalagi ulama, enggak mungkin enggak sholat. Apa kalian sholat? Kami sholat. Semua kami sholat. Dikatakan oleh ulama tersebut, benar sholat. Kalau benar-benar sholat, Al-Quran menyebutkan dalam surat Al-Ma'arij, alladzina hum ala salatihim daimun, orang yang selalu dalam keadaan sholat. Kapan aja. Orang yang benar-benar sholat 5 waktu itu sama seperti dia sepanjang hari 24 jam itu seperti dia lagi sholat. Maksudnya gimana? Kalau dia lagi makan, ya makannya orang yang sholat gimana? Dia kerja, kerjanya orang yang sholat gimana? Tidur, tidurnya orang yang sholat gimana? Lagi berdagang, berdagangnya orang yang sholat gimana? Lagi berinteraksi sama masyarakat, gimana caranya berinteraksi yang benar? Orang kalau sholat tuh tahu cara berinteraksi yang benar. Begitu. Apakah kita sebagai karyawan, ini kita kan udah sholat 5 waktu nih, apakah kita sebagai karyawan sudah menjalankan amanah-amanah atau masih belum? Atau kita masih suka misalnya curang, atau kita masih suka misalnya bohong, dusta, jatohin temennya. Ada orang sholat rajin, tapi di kantornya dia ngejatohin temennya. Tahu ngejatohin gimana maksudnya? Bosnya tanya, tadi gimana, kamu kerja gimana? Wah, saya kerja sendiri, padahal kerja sama temennya. Nah, ngejatohin temennya itu namanya. Kita tanya, lu sholat apa enggak sih? Kok sholat kayak begini?
Orang yang sholat itu kata Al-Quran, alladzina hum ala salatihim daimun, selalu dalam keadaan sholat. Bukan cuman pas lagi takbir sampai salam doang. Lagi ketemu orang, dia adalah orang yang bisa berinteraksi sebagaimana orang yang mendirikan sholat. Ya, lagi bekerja, lagi makan, gimana cara makan orang yang sholat? Tidur, gimana tidurnya orang yang sholat? Dan lain sebagainya. Kalau orang sholat tahu bahwa ada Allah yang maha melihat, ada Allah yang maha melihat, itu orang yang sholat. Ada orang jatuhin temennya di kantor misalnya, ngarep apa? Ngarep dia diangkat jadi manajer atau bahkan mungkin jadi direktur dan lain sebagainya. Tapi dia nggak ada yang tahu, tapi kita nggak ada yang tahu yang namanya umur. Boleh jadi dia udah nyikut temennya, udah bohongin bosnya, udah bilang nih temennya nggak bener, padahal temennya kerjanya bagus. Dia ngarep diangkat jadi manajer gara-gara si bos ngelihat, wah ini baik nih, temannya malah nggak baik, padahal baik semua kerjaannya, tapi karena dia bohong sama bosnya, dia diangkat jadi manajer. Baru 1 hari 2 hari diambil sama malaikat. Buat apa kita kejar nih jabatan-jabatan duniawi, kalau pada akhirnya kita bakal kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.